IPAL, instalasi pengolahan air limbah, rumah sakit dibuat berdasarkan sifat limbah cair dari beberapa sumber pengeluarannya. IPAL rumah sakit memiliki beberapa tahapan alur yang tepat dan efisien untuk mengolah limbah cair yang mengandung zat-zat berbahaya dan mikroorganisme patogen. Adapun beberapa limbah yang dihasilkan rumah sakit yaitu limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah sakit. Limbah domestik mencakup limbah non-organik yang dihasilkan dari kamar mandi, WC dan kegiatan rumah sakit lainnya. Limbah ini diolah di dalam bioseptic tank. Bioseptic tank adalah jenis septic tank yang menggunakan prinsip pengolahan limbah secara biologis dengan bantuan mikroorganisme untuk mengurai limbah domestik. Bioseptic tank juga dikenal sebagai biological filter septic tank, karena menggunakan media biofilter honeycomb dan media bol sebagai rumah bakteri pengurai. Limbah dapur atau kitchen. Limbah dapur adalah jenis limbah yang berasal dari kegiatan memasak dan makan di dapur. Limbah ini termasuk dalam kategori limbah organik dan umumnya terdiri dari minyak, lemak, sisa makanan, kulit buah dan sayuran, kertas, dan plastik. Limbah ini dapat diolah dengan menggunakan grease trap atau juga dikenal sebagai grease interceptor. Grease trap adalah perangkap lemak yang digunakan untuk mengurangi lemak dan minyak dari limbah cair sebelum masuk ke IPAL. Grease trap dirancang untuk menangkap sebagian besar lemak dan partikel padat. Jika lemak dan minyak tidak diintersep, mereka dapat menempel pada dinding pipa dan menyebabkan penyumbatan yang dapat mengganggu aliran air dan mengakibatkan kerusakan pada sistem IPAL. Limbah lab dan limbah laundry. Limbah lab rumah sakit adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan di laboratorium rumah sakit. Limbah ini dapat berupa limbah cair atau padat dan memiliki karakteristik tertentu baik fisik, kimia, dan biologi. Limbah laboratorium rumah sakit bisa mengandung bermacam-macam mikroorganisme, tergantung pada jenis rumah sakit, tingkat pengolahan yang dilakukan sebelum dibuang dan jenis sarana yang ada. Sedangkan limbah laundry adalah limbah yang dihasilkan dari proses pencucian pakaian dan sebagainya. Limbah ini umumnya berupa limbah air yang mengandung deterjen, pewangi, dan partikel kotoran yang dicuci. Pengelolaan limbah lab dan laundry rumah sakit harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa langkah dalam pengelolaan limbah lab dan laundry rumah sakit meliputi koagulasi, flokulasi dan penetralan larutan pH. Koagulasi dan flokulasi adalah dua proses yang berbeda dalam pengolahan air limbah. Koagulasi adalah proses pembentukan gumpalan awal dari partikel padat di dalam cairan setelah penambahan koagulan. Proses ini menyebabkan partikel-partikel saling menempel dan membentuk flok. Sementara itu, flokulasi merupakan proses pembentukan gumpalan partikel yang lebih besar dan kasar dari gumpalan-gumpalan yang dihasilkan melalui koagulasi. Pada proses ini, koagulan yang ditambahkan pada air membantu partikel yang sangat kecil atau kabur untuk bersatu membentuk flok yang lebih besar. Treatment tank adalah sebuah tangki atau wadah yang digunakan dalam proses pengolahan air limbah untuk melakukan berbagai tahapan pengolahan. Treatment tank biasanya dirancang untuk memfasilitasi proses fisika dan biologi, yaitu proses pengendapan, pengapungan, anaerob dan aerob. Pada pengolahan anaerob, mikroorganisme memecah bahan organik tanpa adanya oksigen. Proses ini menghasilkan biogas, yang merupakan campuran metana dan karbon dioksida. Pencernaan anaerob umumnya digunakan dalam pabrik pengolahan air limbah untuk mengurangi kandungan organik dalam air limbah dan menghasilkan biogas untuk penghasilan energi. Proses aerob. Pada pengolahan aerob, mikroorganisme memecah bahan organik dengan adanya oksigen. Proses ini membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan dengan pengolahan anaerob, namun efektif dalam menghilangkan polutan organik dan patogen dari air limbah. Bioviv Sejahtera Indonesia. Get your choice of fiberglass.